Amerika dan China is our old friend. Hmm. Kita punya kepentingan dua-duanya. Kita Yeah. respect kepada mereka semua. Yeah. Andai kata mereka ada konflik, itu urusan mereka. Kita hargai mereka. Jadi Indonesia tidak akan mungkin berpihak ke Cina atau ke Amerika dalam secara global. Basis konstitusi kita itu. Hmm. Jadi kalau ada pemimpin kita ikut salah satu blok, dia menyalahi undang-undang dasar. Hmm. Ya. Kalau di bawah Pak Prabowo nanti gimana tuh Pak? Saya lihat, ini kok China kok mirip Indonesia. Oh gitu ya Ya. Pak ya. Kita punya MPR, mereka juga punya People Hmm. Assembly. Kita punya DPR, dia juga punya DPR. Terus susunan MPR-nya persis. Yaitu adalah anggota DPR plus utusan daerah dan golongan. Persis banget. Bersih. Saya, Nyontek mungkin nggak? saya tanya, China niru Undang-Undang Dasar 45, apa Soekarno niru China? Kalau saya lihat, China merdekanya tahun 49, kita 45. Saya kira kurang lebih ya. Ya. Dari 300.000 rata-rata kembali 150.000. Mereka doktor, sudah sarjana S1, S2, dan mereka membangun China. Jadi yang ada sekarang adalah akibat daripada kebijakan Deng Xiaoping waktu itu. Untuk membuka kembali dan mendidik teknolog-teknolog. Sehingga China sekarang, dia menguasai teknologi, karena sejak zaman dulu juga dia bekerja sama dengan Rusia. Banyak teknologi-teknologi Rusia yang diadop, dari mulai persenjataan sampai nuklir oleh China. Nah Pak, kalau kita bicara Cina ya, RRT kan sekarang ini kayaknya semakin peranannya semakin besar, semakin berkembang gitu ya Pak ya. Nah, apalagi ketika ada kasus ya Iran ya menyerang Israel ya, seakan-akan kemudian Amerika berada di belakang Israel ya, kemudian Cina akan berada di belakang Iran ya. Ini bagaimana sih Pak konstelasinya nih Pak? Menarik ya Bang, kalau dikaitkan dengan perkembangan geopolitik. Jadi sekarang ini ada dua peperangan besar. Satu adalah Rusia dengan Ukraine, yang sampai sekarang belum selesai, ditambah dengan Israel, Palestina, ditambah kemarin dikejukan dengan serangan Iran. Nah, sebetulnya kalau kita lihat sejarah, semua orang tahulah ketegangan antara Iran dan Israel itu sudah lama sekali. Dan akhirnya mereka kedua negara bermain dengan proxy war. Proxy itu berarti dia menggunakan tangan-tangan panjang untuk bisa saling mengganggu. Sebetulnya kalau saya lihat secara singkat keadaan Iran dengan Israel, yaitu itu memang suatu ketegangan yang sudah lama di antara mereka, dan sekarang ada momen-momen yang memang menjustifikasi Iran dan Israel untuk berbuat lebih jauh. Salah satu kemarin yang kejadian karena konsulat Iran dibom dan akhirnya beberapa jenderal meninggal di situ, juga diretaliasi oleh Iran sebagai penyerangan 300 drone dan missiles ke Iran. Jadi terus yang kedua juga setelah itu, jadi Amerika gimana? Orang menduga wah ini perang dunia kedua. Saya lihat Biden mengatakan ya sebaiknya jangan dibalas gitu kan. Ini kan suatu kode bahwa ada suatu upaya untuk menahan diri dari pihak Amerika sendiri. Jadi saya kira itu urusannya adalah memang Timur Tengah lah. Saya kira ada kekhawatiran dari kita apakah akan terjadi perang dunia ketiga dan segala macam. Sebetulnya untuk bisa perang dunia ketiga itu pasti nanti akan menggunakan kekuatan besar. Di antaranya adalah nuklir. Ya bahayanya Israel sama Iran ini punya nuklir dua-duanya gitu. Nah, tapi kan kendali itu masih bisa di tanda petik diyakinkan oleh pihak Amerika. Dan di sini tentu kalau kita lihat sudah lari kepada nuklir, maka di situ ada Rusia, ada Cina. Jadi kalau kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap Cina, ya bagi saya sih Cina nggak ikut campur urusan Timur Tengah gitu. Nggak ikut campur. Dan dia juga tidak mau dilibatkan di sini. Jadi sebetulnya kalau terjadi di Timur Tengah ya udah di Timur Tengah aja. Nah sekarang ini tinggal Ukraine, Rusia, Timur Tengah itu terlibatannya adalah adanya keterlibatan Iran dengan Israel yang mereka memang sejak dulu bersiteru gitu sampai sekarang.
Saya Nah, kira kalau Indonesia perlu terlibat nggak di dalam pertempuran Iran dengan Israel dan yang di Timur Tengah itu persoalan-persoalan di sana? ini memang banyak orang-orang yang membacanya beda sentimen kita terhadap konflik Israel-Palestina. Gitu kan. Sebetulnya concern kita terhadap konflik Israel-Palestina adalah basis kita adalah basis Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa kemerdekaan adalah hak suatu bangsa. Jadi loyalitas kita terhadap Palestina adalah sentimen dan loyalitas kemerdekaan. Ya, ya. Tetapi karena Palestina itu juga ada gerakan-gerakan Islam, bahkan sebagian besar dari teman-teman di Palestina juga mengatakan ini adalah humiliation terhadap Islam, gitu, mengundermine dunia Islam. Nah, sentimen-sentimen Islam ini akhirnya dibawa ke Indonesia sehingga orang-orang kita mengatakan, ya ini Islam. Orang mengatakan kayak Islam itu satu dicubit, kepala juga kerasa, gitu kan. Jadi kalau saudara kita sakit, kita harus merasakan. Nah ini kadang-kadang kita di luar nalar itu. Padahal di segi lain juga kunci kita mendukung Palestina adalah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi intinya itu. Nah akhirnya disinilah kita yang harus bisa memilah-milah mana ini adalah sentimen Islam, mana ini tidak. Tetapi memang ada solidaritas kemanusiaan. Jadi sebetulnya kepedulian kita terhadap Palestina itu lebih kepada Undang-Undang Dasar, amanat Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah kemanusiaan. Saya kira itu. Jadi kita nggak usah terlibat secara militer, secara panik dengan konflik di sana itu, Pak? Saya kira nggak, itu udah jauh juga dan kita lebih konsentrasi ke dalam. Andai kata kita mau bantu, ya bantu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Taruhlah membantu tentang kemerdekaan. Ya sudah, suara kita aja besar di PBB. Gitu. Atau kita menggalang dunia lain untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Sebagai suatu hak bangsa, gitu aja. Saya kira garis yang paling jelas adalah itu. Ini kan seakan-akan di konflik itu ada Amerika, ada Cina, kita harus memilih antara Cina dan Amerika gitu, Pak. Saya sekali lagi di Timur Tengah, China tidak banyak ikut campur dan tidak mau ikut campur. Saya menurut pandangan saya. Adapun Amerika, memang Amerika punya kepentingan karena kalau kita lihat konstituen Amerika itu banyak orang-orang Yahudi, dan di Amerika sendiri yang kedua juga orang-orang Yahudi itu juga para pemain ekonomi dan bank besar, sehingga maaf saya katakan bahwa Amerika kenapa begitu membantu Israel, karena memang termasuk salah satu konstituen yang ada di Amerika Serikat. Saya kira ini kita juga nggak bisa menyembunyikan ini, gitu lah. Saya kira itu. Ada kepentingan dalam negeri sendiri mereka ya. Persis. Nah, gimana hubungan menempatkan hubungan Indonesia dengan RRT dan Cina RRT maksudnya, terutama dalam geopolitik internasional. Oke. Hubungan Indonesia dengan China itu on and off. Kita pertama kali kita mengadakan hubungan diplomatik dengan China itu sejak memang China merdeka tahun 49. Indonesia merdeka tahun 45. China tahun 49, terus kita tahun 50 kita membuka hubungan diplomatik. Dan persahabatan kita dengan China cukup tinggi. Mao Zedong dengan Soekarno adalah sahabat lama. Zhou Enlai juga merupakan orang yang selalu menjadi figur yang melambangkan persahabatan antara Indonesia dengan China. Itu terlihat sekali pada waktu konferensi Asia Afrika tahun 55. Mao Zedong tidak bisa datang, memang yang dikirimlah Zhou Enlai. Dan saya kira ini adalah suatu momen di mana China dengan Indonesia adalah merupakan suatu kekuatan, the new emerging force pada waktu itu, setelah zaman kolonialisasi Perang Dunia selesai. Jadi Perang Dunia selesai tahun 45, maka negara-negara yang dulu menjadi negara jajahan mulai mencoba memerdekakan dirinya. Jadi new paradigm daripada pengakuan diri suatu bangsa. Sama dengan seperti pada waktu tahun 90 terjadi selesainya Perang Dingin dengan bubarnya Uni Soviet, maka terjadi negara-negara baru yang merdeka. Sama.
Jadi kita dengan China itu cukup bersahabat sejak tahun 50 terutama, kita saling memahami, dan persahabatan Mao Zedong dengan Soekarno itu luar biasa. Bahkan saya sendiri wondering itu apa? Heran. Ya. Pada waktu saya bertugas menjadi duta besar di China tahun 2006 sampai 2010, saya mengikuti bagaimana mereka punya sidang 5 tahunan, sidang tahunan, GBHN-nya mereka. Saya lihat, ini kok China kok mirip Indonesia. Oh gitu ya, Pak ya. Kita punya MPR, mereka juga punya People Assembly. Kita punya DPR, dia juga punya DPR. Terus susunan MPR-nya persis. Yaitu adalah anggota DPR plus utusan daerah dan golongan. Persis banget. Nyontek mungkin nggak? Saya tanya, saya bilang sama beberapa staf saya, ini China niru Undang-Undang Dasar 45, apa Soekarno niru China? Kalau saya lihat, China merdekanya tahun 49, kita 45. Saya kira kurang lebih ya. Dan memang presiden dipilih oleh MPR-nya China, persis. Nah, lucunya itu presiden dia menunjuk Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri itu adalah yang ditunjuk oleh presiden. Dan dia adalah memang pembantu presiden. Nah, ini memang unik. Sehingga proses pemilihan yang ada di sana memang sangat unik. Kalau orang mengatakan China nggak ada demokrasi, tapi China mengatakan kami berdemokrasi dengan ala dan model China. Nah, hubungan kita dengan China lama, ini panjang kalau saya cerita nih. Akhirnya terjadi polarisasi dunia. Satu ada kapitalis, satu lagi komunis. Nah, ini perang dingin namanya, sejak perang 45. Saya nggak usah cerita banyak. Kebetulan China itu ada di blok komunis. Karena perjuangan Mao Zedong untuk bisa meraih dia dan menendang Chiang Kai-shek pergi dari Beijing lari ke Taiwan, itu karena perjuangan Partai Komunis. Akhirnya Mao Zedong jadi presiden. So, dia mulai dengan membangun Partai Komunis. Sehingga akhirnya China RRT menjadi People of Republic of China, yaitu komunis base. Nah, komunis ini yang besar adalah China, Rusia. Waktu itu adalah Uni Soviet. Ini dua blok timur. Nah, ini banyak sekali. Nah, pada waktu itu ada yang namanya pergerakan hegemoni daripada kelompok komunis dan kelompok kapitalis. Kelompok kapitalis ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa. Nah, dua ini sehingga ada yang disebut dengan militernya Pakta Warsawa dan Amerika NATO. Ini perang dingin ini. Perang tapi dingin, belum pecah, belum panas. Tegang begitu. Nah, ini membuat salah satu kampanye adalah Rusia dan Cina mengkomuniskan dunia, Amerika mengkapitaliskan dunia. Oke. Di perjalanan sejarah Indonesia, akhirnya, to make story short, tahun 65 terjadi pemberontakan komunis di Indonesia. Tahun 65. Begitu jadi pemberontakan, jelas biang keroknya komunis, 7 pahlawan revolusi 9 ya. Masuk dalam kategori trauma nasional yang luar biasa, dan biang keroknya adalah Partai Komunis. Akhirnya Harto jadi presiden dan komunis dibubarkan. Partai Komunis dibubarkan, ini betul-betul trauma nasional, perubahan politik global. Ini adalah akibat daripada turunan sengketa antara komunis internasional dengan kapitalis internasional. Jadi istilahnya dua gajah bertengkar, kita juga karena terpengaruh gitu. Jadi sebetulnya Indonesia pada waktu itu menjadi korban daripada situasi global ketegangan antara komunis dan kapitalis. Tahun 65 ditemukan ada indikasi keterlibatan Partai Komunis China ikut campur di dalam hingki-pingki Partai Komunis Indonesia. Sehingga pada waktu itu Presiden mengatakan putuskan hubungan diplomatik dengan China karena China ikut campur. Bahkan dulu ada gerilyawan komunis di Kalimantan Utara itu juga dari orang-orang Cina. Pada waktu itu kita Kopassus dikirim juga ke sana, tentara kita ke Kalimantan Utara untuk memberantas pemberontakan komunis di sana. Jadi waktu itu adalah korban daripada internalisasi komunis. Tahun 67
hubungan diplomatik kita selesai, ditutup, freeze, tidak ada hubungan dengan China. Kita sama sekali tabu dengan istilah China, tabu dengan komunis, komunis adalah partai terlarang, dan segala macam. Sampai akhirnya mendalam karena kita pada waktu itu dianggap hubungan diplomatik tidak ada, berarti kita adalah tidak bersahabat dan berteman dengan China. Bahkan kebudayaan China pun di Indonesia dilarang. Imlek tidak boleh, bahasa China tidak boleh, orang-orang Indonesia yang keturunan China nggak boleh merayakan Imlek dan segala macam. Itu adalah suatu akibat turunan daripada trauma 65. Tahun 80-an, setelah kita kurang lebih dari 67 sampai 80, 13 tahun kita nggak ada hubungan diplomatik, orang-orang pedagang-pedagang Indonesia mengatakan bahwa China adalah suatu kesempatan. Maka kaum pedagang-pedagang kita diantaranya dipimpin oleh waktu itu Ketua Kadin, Bapak Profesor Dr. Sukamdhani gitu, Harjono. Dia menghadap Pak Harto, dia bilang, Pak, kita sudah lama nggak ada hubungan dengan China karena nggak ada diplomatik. Tapi kan kalau dagang mungkin bisa dibuka, Pak, karena banyak barang-barang kita yang bisa dijual ke China dan kita juga bisa mengimpor. Kesempatan untuk kita lah jual sana. Apakah kami boleh menjajaki ke sana? Pak Harto bilang silahkan. Hebatnya Pak Harto itu. Setelah tahun 67 freeze, tahun 83 diizinkan pedagang-pedagang kita ke sana. Akhirnya Pak Sukamdhani dengan beberapa tokoh pedagang-pedagang waktu itu, Pak Tenen King, termasuk siapa namanya, Salim Group dan segala macam ke sana. Pulang, Lem Siliong, semua grup akhirnya setuju, maka terjadi mulai ada pertukaran dagang pelan-pelan. Dari China juga welcome. Tahun 85 ada konferensi di antara mereka. Akhirnya Pak Harto merestui adanya perdagangan dan selanjutnya. Dan akhirnya tahun 90 Pak Harto menerima kunjungan Perdana Menteri Li Peng waktu itu. Dan akhirnya Pak Harto membalas kunjungan ke sana dan diplomatik hubungan kedua negara dibuka tahun 90. So, itu adalah trauma tahun 65. Kita freeze hampir 27 tahun tidak ada hubungan diplomatik. Tetapi itu bisa diperbaiki dan kembali kita sudah mencair hubungan diplomatik. Nah, waktu itu China belum semaju sekarang, tapi China sudah mulai bangkit. Bagi kita adalah memang tidak ada permanen enemy. Yang ada adalah kepentingan. Kita punya kepentingan untuk hidup bersama. China juga tadinya negara tertutup. Dia nggak mau kontak sana, tapi akhirnya dia membuka diri. Sejak itu kita kirim duta besar di sana, dan berterus saya adalah duta besar tahun 2006. Berarti dari tahun 90 sampai 2006 itu kira-kira 16 tahun kemudian. Dan saya melihat ke sana, China diterima lulus menjadi negara penyelenggara Olimpiade tahun 2008. Saya ada di sana. Keadaannya memang saya melihat di sana pas China ini sudah mau take off gitu loh. Luar biasa dia. Nah, di situ saya melihat bahwa perdagangan kita mulai naik. Perdagangan kita dengan China waktu saya di sana itu sekitar 18 miliar dolar setahun. Saya ditugaskan oleh Pak SBY untuk ke sana untuk meningkatkan perdagangan, meningkatkan hubungan diplomatik dengan mereka. Dan saya meninggalkan setelah 4 tahun kemudian dari 18 menjadi 28 miliar dolar. Sekarang saya kira trade kita dengan China udah 170 miliar dolar. Besar sekali. Besar sekali. Dan ini akan naik terus. Pak, itu kalau kita lihat kan Cina ini, RRT ini melakukan terutama dalam seperempat abad terakhir, ya, 25 tahun terakhir itu lonjakan yang luar biasa ya. Kan kalau tadinya orangnya juga hanya pakai jas abu-abu hitam, masih kotor penduduknya ya. Nah, sekarang ini kan dia punya
teknologi yang hebat, ya, punya kemampuan pasar yang hebat, ekonominya hebat gitu ya, militernya juga kuat. Apa yang menyebabkan mereka kok bisa demikian melonjak, Pak, perkembangannya? Pertanyaan yang bagus sekali. Ini orang melihatnya sebagai misteri, tapi sebetulnya is plan. Is plan. Jadi, perencanaan gitu, Pak, perencanaan. maksudnya. Sehingga saya mengagumi mereka ini. Ini saya bilang kalau Undang-Undang Dasar 45 diterapkan ini bisa jadi. Karena dia menggunakan persis seperti ini sistem politiknya. Begini Pak, jadi majunya China itu memang satu adalah karena kepemimpinan. Maksud Bapak kepemimpinan yang kayak gimana, Pak? Satu, ini saya ambil salah satu contoh. Mao Zedong memimpin, dia punya visi. Jadi pada waktu Mao Zedong tahun 49 dia memimpin, dia melihat bahwa China ini telah sangat direndahkan oleh Barat selama 100 tahun. Karena apa? Karena adanya turut campur orang asing masuk ke dalam China. Orang Inggris, orang Itali, orang Belanda, orang Jerman semua masuk ke sel-selnya zaman dinasti Ming. Akhirnya dia nyusun pemberontakan di dalam negeri mereka. Nah, pengalaman dari itu ada namanya Warring State, Warring State. Jadi negara China sedang mengalami peperangan di antara mereka. Mao Zedong belajar bahwa China memang harus ditutup. Jadi China diisolasi sama Mao Zedong. Itu mungkin kalau kita masih lihat revolusi kebudayaan tahun 67. Ya. Dia tutup. Dan sebelumnya udah tertutup sejak tahun 56 itu dia tutup. Karena pengalaman itu. Dan di situ dia konsolidasi. Persatuan dan segala macam. Sampai orang harus tahu apa sih China ini gitu. Kemiskinan segala macam. Jadi revolusi kebudayaan itu menarik semuanya ke nol kembali untuk membangun jati diri China. Memang Mao Zedong tidak berhasil mensejahterakan. Dia baru berhasil menyatukan China. Akhirnya dia meninggal, Kongres Partai mengangkat Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ini adalah anggota Partai Komunis yang juga counterpartnya Mao Zedong, tapi pernah dihukum juga oleh Mao Zedong, dipenjarakan. Tapi Deng Xiaoping ini bangun, akhirnya Deng Xiaoping lihat keluar, dunia luar dia lihat, karena Deng Xiaoping ini pernah sekolah di Perancis juga. Jadi pemimpin Deng Xiaoping mengatakan, udah waktunya kita membuka diri. Terus yang kedua, kemiskinan rakyat Indonesia rakyat Tiongkok yang miskin ini, kita rubah yang tadinya beban negara, bagaimana kita rubah menjadi aset negara. Akhirnya pendidikan teknologi dia kembangkan. Sejak itu Deng Xiaoping mengirim siswa-siswanya ke luar negeri hampir tiap tahun 400 sampai 500 ribu ke Amerika, ke Eropa. Dari 300 ribu rata-rata kembali 150 ribu. Mereka doktor, sudah sarjana S1, S2, dan mereka membangun China. Jadi yang ada sekarang adalah akibat daripada kebijakan Deng Xiaoping waktu itu. Untuk membuka kembali dan mendidik teknolog-teknolog. Sehingga China sekarang, dia menguasai teknologi, karena sejak zaman dulu juga dia bekerja sama dengan Rusia. Banyak teknologi-teknologi Rusia yang diadop, dari mulai persenjataan sampai nuklir oleh China. So itu yang membuat basis China, dia menguasai teknologi. Jadi kesimpulan saya, kenapa China bisa masuk sekarang adalah satu adalah karena dia berorientasi kepada pendidikan. Luar biasa. Pendidikan dalam negeri. China pada saat dia nggak bisa makan, pendidikan nggak pernah tertinggal. Jadi kalau masuk ke daerah-daerah, ke gunung-gunung, itu walaupun dia dengan kambing satu ruangan, dia belajar. Itu adalah metode atau mitos daripada China. Walaupun kamu nggak makan, tapi kamu harus belajar. Terus yang kedua, dia menyerap teknologi dari luar dengan menyekolahkan tadi yang saya sebut sekarang. Jadi China adalah satu, dia menyerap pendidikan. Tidak ada orang China yang buta huruf. Yang kedua adalah mereka menguasai teknologi. Jadi kemajuan China sekarang adalah 3 faktor. Satu adalah faktor leadership, yang kedua education, dan menguasai teknologi.
Yang terakhir, dia diuntungkan dia punya pasar. Dengan 1, miliar lebih, sekarang 1,4 miliar pasar. Dan ini luar biasa. Nah, saya kira apa yang dialami China, sekali lagi saya kemana-mana mengatakan, why China bisa seperti sekarang? Leadership. Leadershipnya apa? Sistem yang ada sekarang. Jadi kalau kita lihat bagaimana Xi Jinping bisa jadi presiden. Dia dulu ketua komisi partai di desa, kecamatan, di kabupaten. Akhirnya menjadi bupati. Udah menjadi bupati, dia naik kanan kiri, bupati 1, kepala pabrik, habis itu dia jadi gubernur. Jadi gubernur 2 kali. Habis itu dia di komisi partai tinggi, akhirnya dia jadi wakil presiden. Udah jadi wakil presiden, baru jadi presiden. Jadi meritokrasinya luar biasa. Jadi untuk jadi menteri di China, itu harus paling tidak pernah jadi gubernur. Nggak bisa tiba-tiba ya? Nggak bisa. Kata orang Batak, ujuk-ujuk gitu nggak bisa, Pak. Bisa. Jadi, you mau jadi bupati, nggak bisa kalau nggak pernah jadi camat. Atau jadi kepala pabrik, mimpin orang kira-kira 200 sampai 300. Mimpin aset sekian miliar. Jadi nggak bisa. Nah, ini yang membuat China berdasarkan meritokrasi. Jadi saya mengatakan, apa yang terjadi itu kalau orang Amerika mereka nggak ada demokrasi di Amerika. Di China tidak ada demokrasi ala Amerika. Tapi dia ada demokrasi ala mereka, yaitu, nah, yang kedua, Partai Komunis China. Partai Komunis China itu, maaf ya saya katakan, dia mengklaim dirinya sebagai suatu entiti yang sangat peduli terhadap China. Makanya dia bilang, China dibangun dengan konsep yang dibuat oleh Partai Komunis. Jadi Partai Komunis membuat konsep pembangunan China, konsep pembangunan ini dikerjakan oleh birokrat, dan birokratnya diawasi oleh Partai Komunis. Sehingga setiap gubernur, camat, wali kota, sebelah kanannya ada sekretaris partai. Karena dia melaksanakan program. Sebenarnya bukan program partai, program negara yang dibuat oleh partai dan diawasi. Nah, ini yang terjadi. Sehingga semua perencanaan pembangunan itu bisa berjalan dengan tertib. Ada yang bilang, Pak, katanya Cina mungkin secara politik memang komunis, tapi secara ekonomi dia kapitalis juga, ada yang bilang. Ya, gimana jadi ini, Pak? begini, kalau kita berbicara komunis, kita nggak bisa berbicara bahwa itu politik. Komunis adalah suatu faham, suatu aliran. Sistem. Kalau dikatakan ideologi, tapi ideologi komunis itu apa sebetulnya? Intinya adalah membela orang kecil, membela orang miskin, membela kemiskinan. Ya, kalau di Rusia misalnya komunisnya membela kaum buruh, di China membela petani miskin. Judulnya dari situ. Jadi sebetulnya membela si kecil, komunis itu. Nah, tapi masalahnya Partai Komunis inilah bagaimana memobilisasi. Jadi di Tiongkok ini ada sekelompok orang yang memikirkan Tiongkok 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. China tahun depan harus seperti apa? 10 tahun lagi harus seperti apa? 30 tahun lagi harus seperti apa? Ada yang mikirin. Dan itu yang mikirin ada 90 juta orang. Mereka tergabung dalam Partai Komunis China. Nah, kenapa ekonomi mereka kok bisa demikian hebat-hebat ya sekarang, kuat gitu, Pak, ya? Di tingkat dunia pun kan demikian. Kalau dulu kan kita hanya bicara Amerika, sekarang ini ada kekuatan baru gitu, Pak. Jadi kekuatan Amerika, pembangunan China itu berdasarkan kepada jumlah produksi yang diproduksi oleh bangsa itu besar. Sehingga dia ekspornya tinggi. Jadi growth factor pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah karena ekspor. Nah, ekspor ini tentunya karena adanya investasi. Di awal-awal tahun 2000-an, itu investasi luar negeri di China itu luar biasa. Termasuk Amerika Serikat. IBM dulu di sana, ada lagi banyak Walmart. Semua, bahkan industri-industri Amerika Serikat itu berinvestasi di China. Nah, China investasi yang tinggi dipicu dengan foreign direct investment dan lokal. Nah, pada waktu China menerima foreign direct investment, China menyiapkan lahannya dengan baik.
Misalnya Anda mau bangun pabrik, Ya. dia cuma siap bawa aja ilmunya ke sini, teknologinya ke sini sama modal. Lahan saya ngatur, tenaga kerja saya ngatur. Saya siapkan, Bapak perlu orang yang seperti apa. Luar biasa. Ya, ya, ya. Sehingga orang datang ke sana, dia datang dengan uang dan teknologi. Sisanya disiapkan oleh China. Ya, ya. Sehingga pada saat itu China menarik keuntungan, ada alih teknologi. Di samping itu juga China, di samping dia menerima direct investment, China juga belajar keluar. Ya, ya, ya. Belajar keluar, pulang dia membangun, dia bisa membangun semua. Jadi kalau kita lihat memang peradaban China dalam teknologi sudah tinggi. Zaman dulu aja ribuan tahun yang lalu dia udah bisa bikin museum. Iya. Nah, sebetulnya China ini bukan kebangkitan China, adalah resurrection, kebangkitan kembali China yang dulu pernah merajai peradaban dunia. Saya kira itu kuncinya. Jadi dia sudah punya fenol. Nah, bedanya dengan Indonesia, kita nggak punya fenol. Gitu ya Pak Fenol ya. kita nol banget. Mereka fenolnya udah EBTC. Nah, saya kira ini yang perbedaan kita. Jadi sekarang kenapa dia bisa sekarang semua buatan China? Memang di dalam rencana pembangunan mereka, pada waktu saya di sana 2006, itu mereka sudah mengatakan made in China. Dia udah slogannya made in China. Jadi China udah bilang tahun sekian semua akan buatan China. Seperti electric vehicle. Itu waktu saya di sana tahun 2006, itu China sudah melarang sepeda motor bensin. Dan China membuat sepeda motor listrik sendiri. Berarti perencanaannya matang banget. Dan tahun 2030-an, dia menganggap China sudah electric vehicle semua. Dan dia bisa bikin. Dia rencana pembangunannya luar biasa. Sekarang China udah bisa bikin pesawat. Bahkan China udah ke bulan, bolak-balik. So ini adalah suatu rencana pembangunan jangka panjang yang dia terapkan jauh dan stabil. Satu, kenapa dia bisa begitu? Long plan. Jadi kalau Anda, pada waktu saya di sana, di situ sudah ada maket kota Beijing tahun 2046. Padahal saya tahun 2006. 40 tahun kemudian, maket kota Beijing itu sudah ada. Jadi orang-orang yang duduk di situ, oh iya ya, tahun 2000 sekian, rumah saya ini nanti akan menjadi hotel. Terus saya kemana? Ya nanti dipindah. Jadi spekulan-spekulan sudah nggak bisa main, karena kebetulan tanah juga dipegang oleh negara. Gitu. Jadi kalau sekarang Beijing seperti ini, itu udah direncanakan tahun 2000. Shanghai seperti sekarang, itu sudah direncanakan tahun 2000-an. Nah, kemajuan Cina ini Pak, tentu memberikan dampak internasional ya. Pasti. Nah, terutama kepada Amerika Pak. Ya, bagaimana sekarang Amerika memandang Cina yang sudah berubah drastis itu Pak? Menarik ini. Memang saya baru aja pulang 2 bulan yang lalu dari Hong Kong. Ada suatu seminar, judulnya To Mitigate Conflict Between China and America. Bagaimana mengatasi konflik antara China dan Amerika. Rupanya memang itu disadari juga. Bahwa memang ada teori yang mengatakan zaman Yunani dulu bahwa kalau ada kekuatan baru, maka kekuatan yang lama akan merasa tersaingi. Dan ini akan memunculkan konflik, persaingan. Jadi kalau ini terjadi, itu yang sekarang sedang terjadi. Amerika ini kan the last 50 years, dia memimpin peradaban dunia. Dia menguasai dunia. Dia penduduknya kira-kira 5% daripada penduduk dunia. Sekarang dia menguasai 40% resources dunia. 5% menguasai 40% resources dunia. Nah sekarang China 20%. Sudah mau menguasai kira-kira 30-40%. Jadi yang 20% sama 4% ini bersaing. Nah Amerika takut dong. Wong resources dunia ini ada 100. Dia udah pegang 40. Kalau ada raksasa baru mau ngambil, dia merasa tersaingi. Nah sehingga konflik.
Konfliknya ya jelas dia nggak rela. It's very normal, very normal. Tapi saya mengatakan bahwa pengamatan saya terhadap China, kita nggak bisa nyetop China growing, because tadi dia menguasai teknologi, dia punya kepemimpinan yang baik, dia punya peradaban masyarakatnya yang sangat independen, disiplin, dan patuh kepada pemimpin. Yang terakhir dia punya market. Di sini dia dengan, kalau kita pernah dengan Belt and Road Initiative-nya Xi Jinping, itu kurang lebih melebarkan market. Karena pada tahun 2005, 2006, bahkan 2012, mereka mengatakan, China is the factory of the world. Luar biasa juga ya. Luar biasa. Jadi kalau dulu waktu itu di tes di New York, bisakah orang-orang Amerika di New York tidak menggunakan produk Cina dalam seminggu? Dicoba. 1.000 orang dites. Oke, kamu jangan gunakan ya. Pokoknya kamu ada produk Cina, jangan kamu pakai. Dia cuma kuat seminggu. Setelah itu tahu-tahu dia keselip. Waduh, ini sikat gigi buatan Cina. So, sekarang begitu mendunianya, sehingga di Amerika sendiri susah untuk tidak menggunakan produk Cina, karena begitu masuknya. Jadi mulai sikat gigi, jarum pentul, tusuk gigi, bahkan sampai napkin semua banyak buatan. Dan harganya murah ya Pak ya? Persis. Iya. Kenapa harganya murah? Saya masih ingat dulu pada waktu saya masih jadi sekretarisnya Pak Benny Murdani. Pak Benny mengatakan bahwa our threat is coming from China. Pak, what do you mean our threat? Not necessarily military. Dia bilang. Jadi apa Pak? Ya sekarang gini Jad, dia bilang. Ini pensil. Dia nunjukin pensil buat saya. Di Amerika, satu pensil adalah 1,2 sen dolar. Di China, 1,2 sen dolar bisa 100 pensil. Iya. Ya udah, saya nggak banyak ngomong, nanti dikiranya bodoh lagi. Jadi dengan bahasa begitu mengatakan, this is, Pak Benny dengan kata lain, threat. Threat itu berarti tantangan, bukan ancaman. Tantangan bahwa sehingga apa? Makanya China bisa memproduksi dengan murah. Why? Satu, pada waktu itu labor memang murah. Sekarang bukan hanya labor, tetapi teknologi mereka lebih canggih. Kalau dulu teknologi, saya masih lihat pada waktu saya datang ke daerah pertanian, itu orang-orang pertanian, orang-orang petani-petani. Setelah dia nyangkul di kebun, dia pulang ke rumah, orang Cina tidak diam. Di belakangnya ada mesin kecil sebesar ini, klek, bikin pensil. Ada yang jahit BH, ada yang bikin tali sepatu. So, jadi kalau orang bikin tali sepatu bukan pabrik, rakyat-rakyat, petani-petani di kampung-kampung bikin. Dan itu sudah ada sistem logistik yang mengumpulkan produk mereka ke tengah, sehingga tinggal diekspor. Jadi Anda bayangkan saja kemampuan dia memproduksi per single item jauh lebih murah karena satu, labor, kedua, efisiensi, logistik, yang ketiga karena machinery. Dan teknologi dia kuasai sekarang. Nah Pak, tentu Amerika kan nggak bakal diem Pak. Pasti. Kira-kira apa upaya Amerika untuk, ada nggak, pertanyaannya kalau gitu, ada nggak upaya Amerika mencegah Cina untuk lebih berkembang? Ada yang kata-kata yang kasar dari Amerika, beberapa pejabat Amerika mengatakan, hey China stop produksi itu. Nggak bisa dong, nggak bisa. Tapi apa yang terjadi, kalau kita ingat Donald Trump dulu. Iya. Saya kira Donald Trump sempat juga mungkin mereview kebijakan China, Amerika Serikat, semua modal-modal pabrik-pabrik Amerika, karena buruh mahal di Amerika, dia keluar. Salah satunya ke Cina. Sehingga buruh-buruh di Amerika Serikat kehilangan kerjaan. Makanya akhirnya banyak lagi yang oleh Donald Trump ditarik kembali untuk bisa bersaing dengan China itu. Nah sekarang misalnya dari Amerika Latin segala macam pada kembali lagi. Nah tapi udah terlanjur. Yang kedua, buruh-buruh Amerika sudah mahal.
Nah ini memang dilematis bagi Amerika Serikat. Nah Nah, sekarang kan di satu pihak Amerika berusaha gitu, tentu Cina juga berusaha mempertahankan diri, Pak. pasti. Jadi Amerika akan selalu mengatakan ya bagi China tidak ada pilihan. Hmm. Saya harus membuat 1,4 orang makan, Hmm. paling tidak 1 miliar bekerja, Hmm. ya, Ya, ya. sehingga China punya kebijaksanaan bagaimana orang China tetap bekerja Ya. dan produktif. Ya. Itu nggak bisa di stop. Hmm. Kalau dalam hal militer gimana, Pak? Antara Amerika dengan Saya secara singkat kalau saya lihat bukan menganalisa kekuatan militer suatu bangsa terutama yang besar. Peperangan akan terjadi diukur daripada kemampuan nuklir untuk perang skala besar. Sampai sekarang supermasi nuklir masih dipegang oleh Rusia. Dia punya lebih dari 6.000 warhead nuklir. Amerika 580-an. Oh. China masih di bawah 500. Tapi dia punya senjata nuklir. Iran 300-an, Israel 350-an. Nah, bagaimana tentang persenjata? Well, China saya melihat dia bukan ekspansionis. Tidak ada potensi untuk expand. Karena Jadi bukan karakter dari Cina untuk satu itu, yang kedua dia terlalu besar penduduknya. Kalau dia berperang, risikonya besar. Karena penduduknya juga tidak hanya di China, nyebar di mana-mana. Asetnya juga di mana-mana. Di sini, di Indonesia aja misalnya, aset China berapa? Di Afrika sekarang berapa? Di Amerika aset China banyak sekali. Makanya di Afghanistan nggak diajak perang, Pak, ya, diajak dagang aja ya, Pak ya. Ya. Jadi memang foreign policy-nya bukan senjata, bukan militer. Foreign policy-nya adalah investment, trade and business. Jadi China di situ. Jadi nggak mungkin lah ada perang antara dalam arti perang militer antara Cina dengan Amerika. Saya melihat ketegangan akan ada. Ya, betul. Andai kata terjadi juga konflik-konflik kecil. Tapi memang kalau lihat analis-analis, dia selalu melihatnya dari terlalu ketakutan yang kadang-kadang juga karena mereka juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam RRT, apa yang terjadi di dalam Amerika Serikat. Jadi perutnya Beijing, perutnya Washington itu tidak seperti semudah dibaca orang dari luar. Ya, ya. Jadi setiap negara punya constraint juga. Ya. Seperti sama dengan Amerika. Kenapa dia menarik diri dari Afghanistan? Karena ada constraint dalam negeri. Iya. Apalagi nanti kalau misalnya dengan China, apa constraint dalam negeri besar. Ya. Jadi ini adalah suatu kekhawatiran. Tetapi ketegangan dunia ini memang sampai sekarang cukup mengkhawatirkan, terutama dengan Timur Tengah dan Ukraina yang belum selesai. Tapi kalau saya melihat keterlibatan Amerika Serikat untuk ikut perang besar, apalagi Cina diseret-seret, bahasa Inggrisnya less likely. Less likely. Tetapi ketegangan akan ada, tapi bentuknya di luar militer, seperti mungkin akan terjadi trade war, itu akan bisa saja terjadi. Jadi perang besar gitu nggak mungkin, tapi ketegangan Nggak mungkin, less probably. Less probably. Ya, nah, kalau kita tarik ke Indonesia, Pak, hubungan Indonesia dengan Cina, dengan Amerika gimana, Pak? Mengalami pergeseran juga nggak, Pak? Indonesia, kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif. Okay. Bebas itu berarti bahwa kita bebas memilih kebijakan kita. Iya. Saat ini, Indonesia adalah tetap pada kebijakan non-blok. Maksudnya kita tidak berpihak kepada siapapun. Kalau andai kata ada blok. Iya. Andai kata ada dua orang konflik, kita tidak berpihak kepada siapapun. Kita netralitas. Kita aktif membangun perdamaian dunia. Jadi sebetulnya bagi Indonesia, Amerika dan China is our old friend. Kita punya kepentingan dua-duanya. Kita respect kepada mereka semua. Andai kata mereka ada konflik, itu urusan mereka. Ya kan? Kita hargai mereka. Jadi Indonesia tidak akan mungkin berpihak ke Cina atau ke Amerika dalam secara global. Basis konstitusi kita itu. Jadi kalau ada pemimpin kita ikut salah satu blok, dia menyalahi undang-undang dasar. Kalau di bawah Pak Prabowo nanti gimana tuh, Pak? Pak Prabowo kan punya pengalaman militer juga. Menarik.
kalau Pak Prabowo ini walaupun bagaimana ya, paling tidak dia punya basis doktrin kebangsaan yang sama dengan saya dari Magelang. Ya, maksudnya militer. Yang kedua, saya tahu dia hampir kurang lebih sama dengan apa yang saya rasakan, bahwa prinsip non-blok itu adalah tetap akan menjadi dasar, karena satu itu adalah memang Indonesian foreign policy, basisnya di situ. Sehingga Pak Prabowo, saya melihatnya dia akan tetap bersahabat kepada dua-duanya. Dia akan menghargai kehadiran mereka. Adapun di antara mereka ada permasalahan, maaf, dia nggak bisa ikut salah satu atau ikut campur. Tapi kita menghargai itu, tetapi kita akan aktif untuk supaya tetap damai. Correct. Gitu ya Pak ya. Ya, jadi makanya orang banyak bicara nih, Prabowo kok ke Beijing, kapan dia ke Washington, gitu kan? Ya. Apakah ini enggak lah, saya bilang. Itu memang bacaan-bacaan politik yang dangkal. Saya bilang, enggak, Pak Prabowo betul-betul pada prinsip-prinsip tanda petik tadi itu pasti akan non-blok dan semua akan aktif di dalam mendamaikan dunia.